Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tentang adab bergaul dengan saudara dan teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita hendaknya pandai-pandai memilih teman bergaul dalam kehidupan di dunia di mana hidup tak terulang dan hanya sekali. Karena pengaruh baik dan buruk tergantung dari teman-teman dan sahabatnya. Bahkan tidak jarang kita terbawa dan terpengaruh oleh kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk mereka. Memilih teman yang baik bisa menghasilkan surga, tetapi bergaul dengan yang buruk menyeret kita ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah seseorang di antaramu melihat siapa yang menjadi temannya. Dari beberapa pernyataan tadi, maka adab atau etika bergaul yang benar-benar harus kita perhatikan adalah yang pertama, memilih teman bergaul dan bersahabat harus dengan orang yang baik akhlaknya. Yang kedua, hal ini mempertegas pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus pandai memilih dan memilah teman bergaul untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Terkadang adat istiadat, budaya, dan perilaku seseorang itu saling mempengaruhi. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Larangan pertemanan ini mencakup larangan bersahabat dengan pelaku dosa besar dan orang yang suka berbuat dosa, karena mereka melakukan apa yang Allah haramkan. Kepada Allah saja dia berani maksiat dan melawan, apalagi kepada makhluk. Kepada Allah saja yang memberikan segala kebaikan dan kenikmatan, dia ingkar, apalagi kepada manusia. Kepada Allah saja tidak amanah, apalagi kepada teman-temannya. Berteman dengan mereka akan mendatangkan kemudorotan pada agama kita. Terlebih lagi larangan bersahabat dengan orang-orang kafir dan munafik. Maka larangan ini lebih diutamakan. Kita bergaul dengan mereka dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu hal yang diperbolehkan. Dan amar ma'ruf serta nahi mungkar kita jika mendatangkan kemaslahatan maka lanjutkan. Akan tetapi jika tak mendatangkan perubahan apapun pada mereka, meninggalkannya adalah lebih baik. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Lalu Al-Khattabi berkata, larangan ini berlaku pada makanan undangan, bukan makanan kebutuhan, karena Allah berfirman, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Dari firman tersebut, membantu manusia yang tertawan oleh kita dari segi makanan pokoknya dan kebutuhan hidup sehari-harinya adalah wajib. Tetangga non-muslim yang kekurangan bahan pokok demi kemanusiaan harus kita bantu. Bahkan harus menunjukkan bahwa kita ini berdakwah ikhlas kepada sesama makhluk dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Adapun hadis yang lain mempertegas lagi adalah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Perumpamaan teman yang solih dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau wanginya. Sedangkan pandai besi hanya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedap. Jelaslah, kehati-hatian kita dalam memilih komunitas pergaulan sangat diperlukan. Bukan hanya mengatakan saya fleksibel bergaul dengan siapa saja, tetapi berlaku cerdaslah untuk kepentingan diri kita sendiri agar dunia dan akhirat berhasil. Bahkan faktor memilih pasangan pun sangat tergantung dari teman yang menjadi teman pergaulannya, karena biasanya sifat mereka tak jauh beda dengan teman-temannya. Ada sebuah hadis lain yang artinya, jauhilah olehmu si cantik yang beracun. Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah si cantik yang beracun itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Perempuan yang cantik tetapi hidup dan bergaul dengan temannya dalam lingkungan yang jahat." Hadis riwayat Daruqutni. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa lingkungan yang tidak baik besar kemungkinan dipenuhi oleh kebiasaan, tradisi, dan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Lingkungan masyarakat yang mempunyai tradisi berjudi, membuka praktik pelacuran, gemar minuman keras, dan melakukan maksiat-maksiat lainnya merupakan contoh lingkungan yang tidak baik. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Dan ini kesimpulan materinya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.